Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas pengendalian internal atau internal control. Apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh manajemen dalam suatu entitas untuk memberikan keyakinan memadai kepada pemegang saham atau investor. Nah, pengendalian internal ini juga merupakan rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberi informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, dan mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dan ternyata di pengendalian internal itu ada 5 elemen. 5 elemen pengendalian internal sebagai berikut. Pertama, lingkungan kontrol, yang mana menetapkan nada perusahaan dan mempengaruhi kesadaran kontrol karyawan. Faktor-faktornya itu ada 4, integritas, nilai etika, dan kompetensi karyawan organisasi, kemudian filosofi manajemen dan gaya operasi, kemudian ada cara manajemen memberi wewenang dan tanggung jawab serta mengatur dan mengembangkan karyawannya, dan perhatian dan arahan yang diberikan oleh dewan direksi. Dan elemen kedua itu penilaian resiko. Tujuannya itu mengidentifikasi resiko organisasi, menganalisis potensi mereka dalam hal biaya dan kemungkinan terjadinya, dan hanya menerapkan kontrol yang proyeksinya manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Aturan umumnya itu semakin banyak melikuidasi suatu aset, maka semakin besar resiko penyelewengannya. Dan elemen ketiga ada aktivitas kontrol, kebijakan dan prosedur yang manajemen semua perusahaan kembangkan untuk membantu melindungi semua aset perusahaan yang berbeda. Dan contoh-contohnya itu ada persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, tinjau kinerja operasi, dan pemisahan tugas. Elemen keempat, pemantauan, di mana evaluasi pengendalian internal itu harus menjadi proses yang berkelanjutan, di mana manajemen di berbagai tingkatan dalam organisasi harus mengevaluasi desain dan operasi pengendalian, dan kemudian memulai tindakan korektif ketika kontrol tertentu tidak berfungsi dengan baik. Dan ini dapat mencakup pengamatan dan pengawasan harian atau mungkin evaluasi yang dijadwalkan secara teratur. Cakupan dan frekuensi evaluasi bergantung sejauh mana pada penilaian manajemen atas resiko yang dihadapi perusahaan. Dan elemen kelima, informasi dan komunikasi. Manajer itu harus memberitahu karyawan tentang peran dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengendalian internal. Dapat termasuk memberi mereka dokumen seperti manual kebijakan dan prosedur atau posting memo di intranet perusahaan. Dapat juga mencakup sesi pelatihan untuk level pemula personel dan kemudian pelatihan penyegaran tahunan untuk karyawan yang berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas peran penting pengendalian internal. Dan berikut ini peran-perannya. Pertama, membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan organisasi. Kedua, menciptakan pengawasan melekat dan menutupi kelemahan dan keterbatasan personal serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Dan peran terakhirnya itu membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan ditetapkan dan membantu memastikan efektivitas audit dengan keterbatasan waktu dan biaya audit. Pembahasan selanjutnya adalah jenis kontrol dalam prosedur pengendalian. Jenis kontrol itu terbagi menjadi 3. Pertama itu kontrol pencegahan, kedua kontrol korektif, dan ketiga kontrol detektif. Dan berikut ini adalah pengertian dari jenis kontrol. Kontrol pencegahan, kontrol yang dilakukan manajemen untuk mencegah masalah dari terjadinya. Dan kontrol detektif, jenis pengendalian internal yang dimaksud untuk menemukan masalah dalam proses perusahaan setelah terjadi. Dan terakhir, kontrol korektif, kontrol yang dilakukan untuk mengatasi resiko yang telah ditemukan dengan mendesain ulang sistem pengendalian yang sedang berjalan. Dan sekian pembahasan mengenai pengendalian internal atau internal control. Terima kasih dan sampai jumpa.